Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita sampai pada babul wudu, yaitu bab wudu. Dibaca hadis yang pertama, saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, jika tidaklah memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki, sungguh aku perintahkan kepada mereka bersiwak, ma'a kulli wudu'in, beserta setiap kali berwudu. Akhrajahu Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, dan Imam Bukhari menyebutkannya secara ta'liq. Artinya, sudah diartikan tadi ya. Langsung diartikan ya. Baik, ini bab wudu. Bab pertama berhubungan dengan bersiwak di dalam berwudu. Tapi sebelumnya kita akan terangkan dulu tentang makna al-wudu secara lughatan, secara bahasa. Al-wudu'u ya'ti bid-dhammi, wudu di sini dengan huruf dhammah, ini al-wudu, karena nanti ada al-wadu, begitu, ada al-wudu, ada al-wadu. Ia merupakan al-fi'lu, merupakan al-fi'lu, artinya suatu perbuatan ya, yakni melakukan wudu. Nah, seperti itu. Wabil fathi, dan dengan dibaca fathah, al-wadu, yakni ma'uhu, airnya itu sendiri. Wa masdarun al-aidan, dan juga berupa isim masdar, isim masdar. Ini ada al-wudu. Lah, kalau al-wudu artinya pelaksanaannya ya, pelaksanaannya. Ya, bisa juga diartikan bersengaja menuju ke air untuk berwudu. Nah, seperti itu. Sedangkan al-wadu ini airnya sendiri. Makanya di dalam hadisnya Utsman, beliau meminta wadu, minta didatangkan air untuk berwudu. Au lughatani, atau dua bahasa, wa yakni bihima al-ma'a. Bisa juga al-wudu bermakna dua bahasa, yakni sekalian al-ma, artinya yakni air. Wa yuqalu tawadda'tu lis-shalah, ketika dikatakan aku berwudu untuk
salat, wa tawaddaitu dan juga aku berwudu untuknya. Nah, ini satu makna. Seperti tawaddaitu lughayyatun au luthghatun. Ini dari antara al-wudu dengan al-wudu tadi bisa bermakna satu, yakni mengambil air. Wa'lam annal wudu'a min a'zami syurutis shalah. Dan ketahuilah bahwasanya wudu merupakan syarat salat yang teragung. Syarat di sini berbeda dengan rukun. Apa perbedaannya? Kalau syarat adalah kewajiban yang harus dipenuhi sejak sebelum salat sampai selesai salat. Ya, syarat adalah sesuatu yang wajib dipenuhi mulai dari sebelum salat ya sampai kepada selesai salat. Adapun rukun yakni kewajiban di dalam salat mulai dari takbir sampai salam. Kewajiban yang ada di dalamnya adalah rukun. Kalau tidak maka dinyatakan batal salatnya atau ditiadakan salatnya. Waqad thabata inda syaikhaini dan telah tetap di dalam menurut syaikhaini, menurut Bukhari dan Muslim, min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah marfu hadisnya, di mana Nabi bersabda, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas hatta yatawaddaa, sampai ia berwudu. Nah, inilah a'dhamu syurutis salat tadi ya, sampai menyebabkan salatnya batal ya ketika tidak ada wudu. Ya kecuali kalau lupa terus gak ingat sama sekali. Nah, tapi ketika lupa bahwasanya tidak berwudu, kemudian ingat di waktu yang lain, maka diqadailah salatnya. Demikian. Ketika lupa berwudu. Wa thabata hadithu al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah merupakan separuh daripada al-iman. Atau dalam hadis lain, at-taharatu syatrul iman. Taharah adalah merupakan separuh daripada iman. Hadis ini bagus sekali kalau antum baca di kitab apa namanya kitabnya Syekh Wahab Al-Qahtani itu, kitab apa itu? Kitabut Taharah ya. Di sana dijelaskan tentang separuh iman itu maksudnya gimana? Karena beliau membagi taharah itu kepada dua, ya. Taharah maknawiyah, taharah yang bersifat maknawi, wa taharatul khisyiyatu, dan taharah yang bersifat hissiyah, nampak mata. Nah, disinilah pembagian itu terjadi. Adapun taharah yang bersifat batiniyah, bersifat maknawiyah, itulah separuh iman yang lain ya, ini separuh iman yang lain. Karena taharah bagi diri kita harus dilakukan di dua keadaan ini. Batin kita juga harus disucikan, zahir kita juga harus disucikan. Ini dalam kitab Tuhurul Muslim. Jadi bagi yang punya Maktabah Samilah bisa dibuka di kitab Tuhurul Muslim, sangat bagus sekali ya. Hanya bicara soal mulai dari pembagian air sampai kepada haid, tidak sampai ke fikih salat dan lain sebagainya. Nah, di sana taharah itu dibagi dua. Taharah yang bersifat maknawi, yakni pembersihan batin. Dengan cara apa? Dengan cara meluruskan akidah,
kemudian membersihkan batin kita, hati kita dari najisnya maksiat, dari najisnya kesyirikan, dari najisnya kedengkian, pokoknya seperti itu, najis maksiat. Itu kita harus bersihkan, hati kita harus dibersihkan. Dan ini yang paling urgen daripada sekedar taharah hissiyah, yakni zahir. Karena bagaimana mungkin seseorang membersihkan zahirnya sementara batinnya munafik, sementara batinnya musyrikin misalnya. Nah, kemudian di dua basis inilah kebersihan itu, taharah itu harus dijalankan. Mensucikan batin, yakni hati, dari najisnya syirik, najisnya maksiat dan lain sebagainya tadi, dengan meluruskan akidah as-sahihah. Kemudian mensucikan yang zahir, ini anggota wudu. Yang zahir inilah yang dimaksud di sini, al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah merupakan separuh daripada iman, karena separuh yang lainnya adalah yaitu pembersihan yang bersifat batiniyah, Wa anzalallahu faridatahu minas samai, dan Allah menurunkan kewajiban berwudu dari langit. Fi qaulihi, pada firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ilal ayah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Dan al-ayah, di ayat ini pula juga diterangkan tentang tayamum, tayamum. Nah, inilah ayatnya. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Kemudian al-ayatu wa hiya madaniyah, ini ayat madani. Jadi kalau ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini ciri-ciri ayat apa? Madani. Karena orang yang di Madinah sudah beriman, tinggal pemantapan, gitu. Sedangkan kalau ya ayyuhan nas, berarti apa ciri-cirinya? Makkiyah, masih diturunkan di mana? Di Mekah. Karena di Mekah itu seruan itu masih bersifat wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Ini di Mekah. Sedangkan di Madinah sudah wahai orang-orang yang beriman. Nah, sudah ke fase mukmin, fase mukmin. Waqtalafa al-ulama'u, dan para ulama berselisih pendapat, hal kana fardul wudu'i bil madinati au bi Makkah. Telah terjadi perselisihan, apakah kewajiban wudu itu di Madinah atau di Mekah? Fal muhakkikun, ulama-ulama yang ahlinya, ala annahu furida bil Madinah, bahwasanya wudu itu diwajibkan di mana? Di Madinah. Li adamin nassin nahidi ala khilafihi, karena tidak adanya nas yang bangkit untuk menyelisihinya. Maka kewajiban utamanya adalah di Madinah. Awal diwajibkannya wudu, karena kalau ketika di Mekah belum ada kewajiban wudu. Wa warada fil hadithi fadailu katsiratun, dan telah datang di dalam bab wudu fadilah yang sangat banyak sekali. Minha, diantaranya hadithu Abi Hurairah inda Malik wa ghairihi, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah menurut Imam Malik atau riwayat Imam Malik dan yang lainnya, marfu'an, hadisnya marfu',
Kalau hadis marfu artinya hadis yang diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Idza tawaddaa al-abdul muslim awil mu'min," apabila seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin, faghasala wajhahu, ya, apabila ia berwudu, faghasala wajhahu, lalu ia membasuh wajahnya, kharajat min wajhihi, keluarlah dari wajahnya, kullu khati'atin, setiap dosa, nazara ilaiha, yang ia memandang kepadanya, bi ainihi, dengan matanya, ma'al ma'i, yakni bersama air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama akhir tetesan air. Masya Allah. Inilah, jadi ketika kita membasuh muka nih, tangan kanan ngambil air, ya, dengan di pancuran itu bukan begini para jamaah ya. Ini saya mulai berbab wudu ya. Nanti kita juga praktek ya. Ya. Jadi keran dibuka, kemudian ditutup. Nah gini, yang ngambil tangan kanan, kemudian membasuh pertama kedua tangan dulu kan gitu ya. Basuh kedua tangan dulu, dibuang ke kiri. Nah, berapa kali? Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kemudian ngambil air lagi, separuh untuk kumur, dengan kumur yang kuat, kecuali kalau puasa, digebraskan ke arah kiri. Kemudian yang separuhnya dihirup ke hidung bersama-sama, dihirup ke hidung dengan kuat untuk membersihkan al-khayshum. Di sini tempat apa di sini ya? Al-khayshum itu apa bahasa kita ya? Pokoknya dihirup yang kuat-kuat, kemudian disemprotkan. Ya kecuali puasa ya, tentu kecuali puasa. Berapa kali? Wajibnya sekali, sunnahnya sampai tiga kali. Kemudian setelah itu ini mulai hadis dari sini. Setelah itu ngambil air, dipertemukan dengan tangan kiri, membasuh muka, mulai dari sini sampai janggut, lebarnya panjangnya mulai dari ini uci ini sampai ke kiri ini, lebarnya yang diusap ya, diusap sampai rata. Kalau punya janggut ya jenggot, bukan jenggot dia diseka-seka. 3 kali sunnahnya, wajibnya sekali. Nah ini maka dosa-dosa pandangan mata ya, dosa penciuman, dosa mulut ya, rontok bersama jatuhnya air. Subhanallah, ini fadilahnya wudu. Kemudian fa idza ghassala yadayhi, apabila membasuh kedua tangannya, kharajat kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'. Maka ketika membasuh kedua tangan, maka keluarlah semua dosa-dosa yang dipegang atau disentuh oleh tangannya bersama air atau bersama akhir tetesan daripada air tadi. Nah, cara untuk membasuh tangan para jamaah ini sekaligus ya. Keran dibuka, kemudian ditutup. Untuk apa? Adamul israf fil ma'. Ya, tidak bolehnya berlebihan dalam air. Jadi di dalam Islam luar biasa para jamaah. Kan air itu manfaatnya luar biasa. Cuma di Indonesia air itu dibuang-buang. Kalau di Mekah sana kan nggak ada air, kecuali ngambil dari laut. Wah di sana air itu mulia. Oh di sini air dibuang-buang sampai gak karu-karuan. Nah gitu. Nah, Islam menyuruh agar hemat air. Nah nih, hemat air itu perintah Islam. Jadi dibuka terus ditutup lagi. Nah ini kemudian dijatuhkan para jamaah, dijatuhkan, diterima oleh tangan kiri pas di bawah siku. Kemudian diputar, diratakan. Jangan lupa al-barajim, ruas-ruas, dan ini al-barajim, dan ini apa namanya? Ya, karena ini kan
cerikuk-cerikuk ya, cerikuk-cerikuk apa bahasa Indonesianya cerikuk-cerikuk itu. Lekuk-lekuk lah itu. Nah ini kalau pas kita lagi kerja siang, air itu kadang apa? Melompat. Kalau pas panas-panas itu melompat, kelihatan. Kecuali diginikan. Lah itulah. Maka di antara sunnah fitrah adalah menyeka-nyeka ghuslul barajim. Ya ini, jangan lupa. Dan kuku pendek. Jadi mumpung bab wudu yang kukunya panjang silakan maju. Tapi saya nggak bawa gunting. Yang jelas begitu para jemaah. Jangan sampai kukunya panjang. Ya, di antara sunnah fitrah kuku harus dipotong minimal seminggu sekali. Tapi kalau seminggu sekali itu rasanya sudah nggak enak sudah apa koyok gimana ini kalau saya ya. Ini. Kemudian 3 kali. Ya, tangan kanan ngambil, diterima oleh tangan kiri begini, kemudian diratakan. Jangan di sini, mangkalnya jangan di sini. Kalau di sini nanti muter, ini yang nggak kena. Saya sering melihat itu anak-anak yang mau baru belajar muternya itu mulai dari sini begini. Akhirnya apa? Ininya nggak kena. Maka maksimalkan sekalian. Dimaksimalkan sekalian. Tangan ngambil, nih dimaksimalkan sekalian. Setelah itu muter, diratakan sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri juga demikian, gunakan tangan kanan karena Nabi itu selalu menggunakan tangan kanan. Yujibuhu at-tayammunu, sangat mengherankannya dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ngambil, nanti tangan kiri fungsinya apa? Nutup keran. Jangan biar jangan. Atau dikecilkan sekalian biar nggak nutup, kecil sekalian separuh penggunaan. Ini sudah hemat sudah. Nah kemudian apa? Diberikan kepada tangan kiri, kemudian oleh tangan kanan diterima sambil digosok begini, nah, sambil diarahkan begini, nah diterima oleh tangan kanan. Nah ini, jangan lupa ini. Nah ini akhirnya sempurna para jamaah. Kalau muternya di sini, nah nanti ini yang nggak kena. Padahal ini berat ini. Nabi kasus kaki gimana yang polok itu yang mata kakinya kena, apa kata Nabi? Fawailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqab, celaka bagi orang yang mempermudah mata kakinya. Sampai begitu. Kenapa? Muternya kurang kuat akhirnya luput gitu loh. Nah seperti ini misalnya kasus ini ngasih air, muternya di sini. Wah ini nggak kena, ini bisa berapa ini? Sak lingkaran nggak kena. Pastikan ke bawah, kemudian nah ini al-barajim ini masuk bagian dari sunanul fitrah al-ashrah, sunnah fitrah yang ke-10. Ini ghuslul barajim. Maka rontoklah dosa-dosa tangan. Soal berwudu saja dosa sudah rontok. Keluar dari wudhu kira-kira gimana? Wah ini. Kemudian faidza ghassala rijlaihi, di sini tidak disebutkan kepala tadi belum disebutkan, hadisnya kurang panjang ini. Ketika membasuh kepala juga demikian. Di sini nanti tidak dibahas secara tersendiri telinga. Kenapa? Al-udhunani minar ra'si. Ini kurang hadisnya ya. Cara membasuh kepala gimana? Sunnahnya bada'a bi muqaddami ra'sihi ila qafahu. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Inilah cara membasuh kepala ya. Dimulai dari depan kepalanya, kemudian diperjalankan sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Ada hadis, dan ini manfaat untuk ibu-ibu, wahidatan, sekali. Artinya sekali ke belakang, dari ubun-ubun sampai ke tengkuk selesai. Ini manfaat sekali untuk ibu-ibu karena rambutnya panjang. Kemudian yang hadis yang pertama tadi dimulai dari ubun-ubun sampai tengkuk,
tangan bersama-sama. Tadinya gimana cara ngambil airnya? Tangan kanan ngambil air, tangan kanan dibasahi, seret, dibuka keran, tangan kanan dibasahi, kemudian tangan kanan dipertemukan dengan tangan kiri, ditepukkan dengan tangan kiri bersama-sama, kemudian membasuh kepala. Bukan tangan kiri dibasuh, tangan kanan dibasuh, bukan. Atau sama-sama tangan kanan kiri dibasuh, bukan. Tapi tangan kanan dibasuh, kemudian dipertemukan dengan tangan kiri. Ini ibu-ibu insya Allah melihat ya, tangan kanan dibasuh, dipertemukan dengan tangan kiri, kemudian semuanya memperjalankan kedua tangannya dari ubun-ubun sampai ke tengkuk. Nah ini, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Apakah harus sambung? Ya enggak, pokoknya yang penting begini. Nah ini. Kemudian telinga bagian dari kepala ini langsung. Kalau cara membasuh telinga gimana? Ini apa namanya ini? Jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, kemudian dibuat untuk mengusap seluruh leng-leng yang ada. Jadi kan liang-liang, ada liang telinga itu. Jadi dimasukkan, kemudian diperjalankan begini, liang-liangnya disapu semuanya, jangan sampai nggak kena air. Seret, nah begini para jamaah nah begini. Pokoknya bagaimana lah ini. Jadi begini ini. Kenapa? Untuk tersentuh air. Karena anggota wudu. Jangan sampai ada sak senti gak kena air. Lah ini bermasalah nanti. Sak senti gak kena air bermasalah. Semua anggota wudu harus tersentuh air. Terus bagian luarnya dengan apa namanya ini? Ibu jari. Wa masaha dhahirahuma. Nah ini. Mengusap luarnya dengan ibu jari, entah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga nggak apa-apa. Yang penting kena air semuanya. Ini cara agak ruwet, untuk telinga agak ruwet para jemaah. Kalau menurut orang keputih sih nggak ruwet, karena begini, bleng. Lihat saya ini, cuma begini aja. Apa ini namanya? Daun kuping. Cuma daun kupingnya saja yang ditelingai, dibasahi. Ini kalau kebanyakan orang-orang kan begitu ya. Begitu mengikuti sunnah apa? Ini dimasukkan telunjuk, dua telunjuk ini dimasukkan, kemudian berjalan untuk mengusap air ke seluruh liang-liang telinga. Kemudian luarnya pakai ibu jari, luar telinganya pakai ibu jari. Maka rontok dosa-dosa, ya, dosa-dosanya kepala ini. Dikatakan roksun itu kan kepala. Nah, kepala itu kan pemimpin. Nah, kenapa disebut roksun? Disinilah otak itu ada. Nah, di otak itu ada apa? Ada apa kata iblis? Another. Apa artinya? Inilah aku. Ketika iblis dilaknat kan karena itu. Sopo aku? Nah ini. Siapa saya? Wah, kalau nggak ada saya, pasti ya itu. Makanya roksun itu di situ supaya sombongnya rontok gimana? Jatuh gimana? Diusap luar biasa. Diusap mulai dari ubun-ubun sampai tengkuk. Hikmahnya luar biasa para jemaah. Insya Allah apabila orang itu berwuduknya sesuai dengan sunnah Rasul, di mana kepala yang di sini di otak itu ada sombong, ada macam-macam itu, dengki dan lain sebagainya, terusap. Apabila setiap hari terusap dengan wudhu kita, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang salim, yang baik. Karena otaknya selalu tercuci. Seret. Ini dari depan. Ya beda dengan yang begini, makanya sombongnya nggak karu-karuan, turut sikut. Coba gini tok. Wah ini wudhunya orang mana ini coba? Wong Jawa. Lah ini para jemaah, akhirnya apa? Diingatkan, Pak, jauhi bid'ah, Pak. Apa kata mereka? Lu Wahabi. Wah, wis. Makanya kuncinya ternyata apa? Ketika wudhu cuma begini doang. Wah, makanya gak mari-mari sombongnya, dua bleke, terus apa lagi? Diingatkan dengan Quran Sunnah, malah yang ingatkan kena samper. Nah ini taro'us, sifat taro'us itu ada di sini. Diusap, maka masya Allah ya. Ini ada hikmah yang sangat luar biasa, jangan ditinggalkan.
fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Apabila membasuh kedua kaki, maka keluarlah seluruh dosa-dosa kaki yang dia sentuh bersama air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama akhir tetesan daripada air tadi, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai keluar dari tempat wudu bersih dari dosa. Ini seorang muslim atau seorang mukmin apabila berwudu. Nah, cara membasuh kaki sekarang terakhir ya. Nanti ada bagaimana cara jinabat. Lo jinabat sampean harus dikritisi lo. Mulai sekarang sesuai dengan sunnah atau enggak ini. Kemudian membasuh kaki bagaimana? Nah, sekarang ada bancian, itu bagus ya, enak ya. Coba di sini wudunya apa? Enggak ada banciannya ya. Ada ya. Itu. Air, tangan kanan ngambil air. Tangan kanan ngambil air disiramkan ke kaki, kemudian diterima oleh kaki kiri untuk meratakan ke seluruh kaki. Pertama ratakan dulu yang bawah. Ketika air dituangkan, tangan kiri meratakan kaki yang bawah. Setelah itu yang atas diarahkan sampai ke mata kaki dengan diusap begini. Terus jangan lupa barojim tadi, ruas-ruas tadi, ruas-ruas kaki juga demikian. Yang penting mulai dari ujung kaki sampai kedua mata kaki tersentuh oleh air. Sampai di situ saja kewajiban berwudu. Adapun ditambah ke atas nanti masuk ke sunnah. Jadi cara membasuh kaki seperti itu. Kemudian kaki kiri, tangan kanan ngambil air, kemudian dituangkan ke kiri, oleh kiri diterima juga demikian, terus diratakan sampai ke mata kaki. Jangan lupa ini diginikan. Nah, ini dari ujung kaki ke mata kaki. Kalau bicara tangan, dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Lah ini wudu yang masyhur gimana di masyarakat? Namanya masyarakat. Keran dihidupkan dari cengkol apa nih? Dari sikut lo diginikan seret. Wah. Sudah fikihnya kebalik sudah. Padahal para jamaah, saya dulu penggemar ngaji Sulam Safinah karena memang kitabnya di situ. Saya ngaji kitab Sulam Safinah sampai hampir hafal. Sekarang sudah lupa. Artinya juga sampai ngajar juga. Ini Sulam Safinah juga dari tangan ke siku. Tapi penggemar Sulam Safinah kok dari siku ke tangan, ini heran saya. Di lapangan malah dari siku ke tangan. Padahal di Sulam Safinah pun juga dari tangan ke siku. Di kitab Al-Ghazali itu apa? Bidayatul Hidayah. Pernah ngaji kitab Bidayatul Hidayah enggak? Kalau belum ngaji dulu di kampung berarti enggak ngaji. Ngajinya baru di Thayyibah. Karena di kampung itu nanti tingkatan kedua bidayah gitu loh. Setelah Sulam Safinah bidayah. Ya bidayah juga fikih, cuma di sana ada sedikit sufinya gitu loh. Ada sedikit sufinya. Di Bidayatul Hidayah itu juga dari tangan ke siku Imam Ghazali. Dari tangan ke siku, bukan begini. Bukan. Ya sama dengan sunnah sama, cuma nggak disebutkan hadisnya gitu aja sudah. Nah, ini diantara hikmah daripada wudu. Wa ashmalu minhu ma akhrajahu Malik aidan, yang lebih mencakup dari hadis di atas tadi, yaitu yang dikeluarkan oleh Malik min hadithi Abdillahi As-Sonabihi, dari hadisnya Abdillah As-Sonabihi, ya bidhammis sad al-muhmalah, dengan sad yang tanpa titik, yaitu sunnah, wa fathin nun wa kasril muwahhidah, sunabihi, nisbatun ila sunabiha batnun min murad, dinisbatkan kepada sebuah lembah yang bernama Murad. Kemudian Abdullah ini disebut Abdullah As-Sunabihi.
Sampean wong Surabaya, ya, Abdullah As-Surabayi, ya gitu. Wa huwa sahabiyun, dia seorang sahabat. Abdullah di sini As-Sunabihi, yaitu seorang sahabat. Qala berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza tawaddu'al mu'minu abdul mu'minu, apabila seorang hamba mukmin berwudu, fatawaddu'a lalu berwudu, fa kharajat al khotoyahu min fihi, ini lebihan lagi, maka keluarlah fatamat madha lalu berkumur, masya Allah ya. Fatamat madha lalu berkumur, kharajat al khotoyahu min fihi, maka keluarlah dosa-dosanya dari mulut ketika berkumur. Wa idza istansyara, apabila menggebraskan air dari hidung, ya, karena setelah dari mulut, separuhnya untuk mulut, separuhnya untuk hidung. Nah ini. Wa idza istansyara, ketika menggebraskan air, menyemprotkan air dari hidung, kharajat al khotoyahu min anfi, keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya. Masya Allah. Kemudian fa idza ghassala wajhahu, apabila membasuh wajahnya, kharajat al khotoya, keluarlah dosa-dosa min wajhi, dari wajahnya. Jadi rontok dosa-dosa itu. Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sampai keluar dari kedua kelopak kedua matanya. Jadi sampai keluar dari kedua kelopak matanya. Ini dosa-dosanya. Ini masalah gaib, ya, masalah gaib. Fa idza ghassala yadayhi kharajat al khotoyahu min yadayhi, apabila membasuh kedua tangannya, keluarlah dosa-dosanya, hatta takhruja min tahti azfari yadayhi, sampai keluar dari bawahnya kuku. Jadi ya petang bleset gitu, blesat-blesat ya, dari kuku sampai keluar begitu. Fa idza masaha ra'sahu, ini di sini masahu disebut. Fa idza masaha ra'sahu, apabila mengusap, bukan menyentil. Bahasa hadisnya saja sudah jelas para jemaah. Bukan menyentil, tapi kalau di orang kita menyentil. Yes, ini nyentil namanya. Apa namanya? Matok. Nah ini. Ini nyentil namanya. Padahal bahasa hadisnya apa? Masaha. Masaha itu gini. Ini masaha. Ya, masaha. Lihat bisa dianukan juga. Ya lulus ya masaha. Masaha ini. Fa idza masaha ra'sahu, apabila mengusap para jamaah, bukan sentuhan. Ra'sahu, kepalanya, kharajat al khotoya, keluarlah dosa-dosa min ra'sihi, dari kepalanya, hatta takhruja min udhunaihi, sampai dosa-dosa itu keluar dari telinga juga, karena telinga bagian dari kepala. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila ia membasuh kedua kakinya, kharajat al khotoya min rijlaihi, keluarlah dosa-dosa itu dari kedua kakinya. Thumma kana masyuhu ilal masjidi, kemudian berjalannya menuju masjid, wa sholatuhu nafilatan lahu, dan sholatnya menjadi kesunahan baginya. Ini sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Wa fi maknahu iddatu ahaditha, dan makna dari hadis ini banyak sekali hadis-hadis pendukung yang lainnya. Makanya untuk berwudu para jamaah, di antara sunnahnya para sahabat, Nabi juga, yaitu banyak-banyak berwudu, kasratul wudu, sampai ketika ada orang mengucapkan salam di tempat yang jauh dengan air, ya, Nabi bertayamum dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pas batal, nggak punya wudu, sampai nempel ke tembok. Bismillah. Kemudian kalau kotor ya, ini kalau kotor supaya yang halus saja. Kemudian separuh untuk wajah sampai rata sesuai dengan anggota wudu tadi, separuhnya untuk tangan. Nah dari pergelangan begini, ini, terus tangan kiri. Nah, ini kemudian baru waalaikumsalam. Nah gitu, waalaikumsalam. Jadi dawamul wudu para jemaah. Para sahabat menyukai dawamul wudu. Ya kalau setiap saat diginikan
batal wudu lagi, batal wudu lagi. Saya sendiri kalau udah di perjalanan, kalau ke perjalanan para jamaah, nggak enak kalau nggak punya wudu. Kalau di perjalanan ya, maka saya berusaha untuk berwudu, ya berusaha. Ya setidaknya kalau ada apa-apa kita dalam keadaan toharoh, ya, misalnya mati, ketabrak misalnya, kita dalam keadaan berwudu, itu alangkah lebih senangnya. Tapi apa harus? Ya enggak, wudu bukan syarat kok. Untuk mati husnul khotimah juga bukan syarat ya. Tapi alangkah senangnya saat Allah mencabut nyawa kita, entah ada apa tadi, aral di jalan, sedangkan kita dalam keadaan apa? Berwudu. Ya, tapi tidak wajib. Cuma di antara sunnahnya adalah dawamul wudu, ngelanggengke wudu. Kemudian al-muhaqqiquna ala annahu laisa min khasaisiha. Para muhaqqiqun, yakni ulama yang berkompeten, ya, bahwasanya ia bukan merupakan kekhususan bagi al-wudu. Innama alladzi min khasaisiha, sesungguhnya hanya saja yang merupakan kekhususan daripada wudu yaitu al-ghurratu wat tahjil, ya, yaitu cahaya yang menyorot dari orang yang berwudu. Artinya bahwasanya yang menghapus tadi, kata para ulama, ini bukan kekhususannya, tapi ada yang lebih khusus dari itu, ya, dari orang yang berwudu, bahwa nanti di akhirat orang yang berwudu itu akan cemerlang, akan bercahaya cemerlang. Itu orang yang berwudu. Jadi anggota-anggota wudu itu nanti bersinar. Makanya di dalam hadisnya Abu Hurairah, ya, ketika membasuh kaki, Abu Hurairah lebih menyukai kalau cahaya nanti diperpanjang oleh Allah. Makanya dari kaki ke mata kaki ditambah lagi ke atas. Ini kalau sempat, kalau nggak sempat, yang penting sampai mana tadi? Mata kaki. Cuma di hadisnya Abu Hurairah sangat menginginkan kalau nanti oleh Allah diperpanjang gitu loh, diperpanjang. Makanya boleh, tapi yang penting dari bawah. Boleh air tuh diseret sampai ke betis, Yang tidak boleh itu kalau dari betis ke bawah, lah ini yang nggak boleh, nyasar tuh namanya. Ya, apakah banyak orang seperti itu? Mayoritas. Makanya guru saya itu selama beliau hidup dalam mengajarkan sunnah itu, ya paling banyak toharoh sampai sholat balik lagi. Sampai ada orang bertanya-tanya, loh Ustaz itu kok selalu sholat balik lagi? Ternyata hikmahnya luar biasa ya. Jadi beliau ulang-ulang sampai sholat balik lagi. Ya mungkin seperti itu karena banyak umat Islam yang wudunya saja loh gak bener gitu loh. Lah kalau wudunya saja gak bener, terus sholatnya gimana? Ya ghairu shahihah. Kalau terus menerus seperti itu, terus jiwa keislamannya di mana nanti? Makanya lek dieling gak mantep ini. Dieling mesti ngeyel. Umat Islam rata-rata kalau diingatkan, bukan diingatkan dengan apa? Diingatkan dengan al-Islam sendiri, umat Islam masih berat. Ya mungkin di antara efek-efeknya seperti itu para jamaah. Banyak aturan-aturan yang tidak dilaksanakan. Ini di antaranya. Karena banyaknya aturan. Memang urusan fikih memang tidak akan sampai kepada mengeluarkan dari Islam, tidak akan sampai murtad. Ya kalau sudah akidah, ya yang i'tiqadiyah baru murtad, ya keluar dari Islam. Tapi permasalahannya ini perintah-perintah yang berkaitan dengan sah dan tidaknya ubudiyah kita kepada Allah. Ini banyak kaum muslimin mulai dari toharohnya banyak kesalahan. Ya, toharoh dia menyangkut masalah kebersihan, kesucian, termasuk bagaimana cara bertayamum. Ya, tayamumnya saja salah. Bagaimana nggak salah mengusap wajah kemudian dari siku ke tangan, sikunya, padahal tayamum cuma sampai pergelangan tangan, sudah salah sudah. Ya. Kemudian belum lagi wudunya membasuh tangan sudah salah, dari siku ke tangan ini salah. Terus membasuh kepala salah telak sudah. Nah coba begini, nah ini betul nggak kira-kira di masyarakat?
Kalau disampaikan insya Allah sudah enggak. Macam-macam itu. Karena di fikih itu ternyata urusan kepala itu cekcok ternyata. Ya. Ada yang pokoknya yang penting rambut meskipun sakler. Jadi tujuannya pokoknya rambut. Akhirnya ada yang mengatakan, lah kalau botak gimana? Botak depan. Kan nyucinya begini, botak ini. Oh ya, ya di belakang gini. Lah sekarang kalau dari depan sampai ke belakang botak, cuman ada rambut samping kanan samping kiri. Lah gimana? Akhirnya ya begini. Nah gini. Sudah nambah beban, sudah nambah tugas ini. Wah yang terakhir, wah bagaimana kalau botaknya botak 100%? Botak 100% ini botak apa nih? Gundul pacul, melontos. Akhirnya apa? Bingung. Kenapa? Wong tujuannya rambut meskipun sakler. Bingung akhirnya. Wah iya kan rambutnya plus terus ya apa? Padahal para jamaah kalau kembali ke sunnah selesai masalahnya. Gak usah bahas rambut meskipun sakler. Gimana? Cukup basahi ke tangan, kemudian ketemukan dengan tangan kiri, perjalankan dari depan ke belakang, selesai. Kalau mengikuti apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para jamaah, tadi malam saya terangkan di sebuah pengajian bahwasanya mengikuti Quran dan Sunnah dalam beribadah kepada Allah itu diantara keistimewaannya apa para jamaah? Dimana ketika kita sudah memastikan ibadah kita itu sudah kembali kepada dalil, sudah sesuai dengan dalil yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, kita ini menjalankannya tenang. Hati itu menjadi tenang. Kenapa? Karena kita merasa sudah sesuai dengan kriteria, sesuai dengan prosedur begitu. Ya, senang kita. Kenapa? Tenang karena sudah sesuai dengan dalil. Tinggal satu saja kan syaratnya, yaitu apa? Ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena syaratnya ada dua. Ibadah itu ikhlas dan mengikuti sunnah. Nah ketika kita sudah mengikuti sunnah, aturannya Masya Allah. Kalau sholat misalnya, angkat tangannya sudah setentang dengan pundak, sesuai dengan hadis. Wah enak sudah. Bersedekapnya pertama yang dipegang tangan, kedua memegang pergelangan, yang ketiga memegang lengan, yang keempat salah. Yang keempat ini jangan sampai begini loh para jamaah. Allahu Akbar, salah. Ini salah ini. Yang benar Allahu Akbar ini. Atau pergelangan atau lengan sekalian. Yang keempat salah, megang siku. Nah ini. Ketika sesuai dengan dalil wallahi para jamaah, tenang rasanya. Enggak bingung. Nah, enggak bingung, sesuai dengan sunnah. Nah ini. Takbirnya Masya Allah, wong Jawa kita takbirnya macam-macam. Orang Allahu Akbar. Ada enggak? Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Waduh, saya itu pengalaman seperti itu. Saya kalau ada teman di pondok dulu kadek was-wasi gak karuan arah kan ya gitu. Dari belakang langsung tak bus, kaget dia, sembuh setelah itu. Ada teman saya wudu gak mari-mari, kancane setelah antri. Waduh, wong dikipas-kipas nih air. Bismillah. Betul, nawaitul. Nawaitul wudu. Kalau belum nampaknya belum nges itu. Nawaitul. Wah, ini saya datang. Siapa Pak ya? Itu bulan. Wes, langsung bus tak tabrak. Wah, dadi akhiri wudu. Lek dikit itu kan gak jadi-jadi nih. Salat juga itu. Nawaitu usol. Usol. Usolli itu loh. Gak putus-putus. Sampai begini. Wallahi sampai ada gak jadi-jadi pura-pura batuk keluar. Pura-pura batuk. Balik lagi. Wallahi para jamaah. Udah tak jogrok pisan ini. Ini kalau sudah gak sesuai dengan sunnah para jamaah, Masya Allah. Istah, gak tenang hati. Begitu kembali kepada Quran dan Sunnah, hati kita tenang dan merasa sudah selesai, sudah pas gitu ya, sehingga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyenangkan lagi.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pembukaan muqaddimah bab wudu. Ternyata kita masih menerangkan tentang bab wudunya. Pada akhirnya kita akan kembali juga kepada masalah siwak, karena siwak itu ternyata pembahasannya panjang para jemaah. Siwak, saya lihat di sini nggak ada yang pakai siwak ya. Di sini belum terbiasa siwak ini. Upayakan, biasakan pakai siwak. Tadi malam saya sudah merencanakan mau bawa contoh siwak, lupa juga tadi ya. Bagaimana fadilahnya pakai siwak pada pertemuan yang akan datang insyaallah.